kami kali ini. Kami akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Sebelumnya, aku Salma Zaini Zahra dan teman-temanku kami akan membahas tentang bagaimana Decision Support System membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dalam era digital saat ini, pengambilan keputusan yang tepat menjadi sangat penting, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun dalam berbagai bidang lainnya. DSS hadir menjadi solusi untuk membantu para pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis data, model prediksi, dan berbagai alat pendukung lainnya. Untuk memulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih itu Decision Support System dan mengapa sih sistem ini penting bagi pengambilan keputusan modern. Kami akan menjelaskan pada slide berikutnya. Hai, namaku Ahnaf. Aku akan membahas lebih lanjut seperti hal yang barusan disampaikan dari kakak Salma mengenai DSS dan apa itu pengertian DSS sendiri. Nah, sebelumnya dari kalian itu pernah gak sih merasa kesulitan saat pengambilan keputusan, di mana keputusan tersebut harus diambil secara cepat dan tepat. Tapi bayangkan, jika ada suatu sistem yang dapat membantu kalian dalam menganalisis berbagai pilihan dan memberikan rekomendasi yang terbaik. Nah, itu yang akan kita bahas, yaitu DSS. DSS, Decision Support System atau sistem pendukung keputusan, merupakan suatu sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem ini biasanya digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan pada situasi semi-struktur dan tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan tersebut dapat diambil dan dibuat. DSS adalah sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang membantu pengambilan keputusan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyusun data dari berbagai sumber, seperti contohnya data mentah, dokumen, dan model bisnis. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta penyusunan strategi, tanpa mengandalkan komputer, bisnis data, atau penggunanya. Materi selanjutnya yaitu komponen Decision Support System. Halo, nama saya Muhammad Feril Ardiansyah. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu komponen Decision Support System. Dalam sebuah Decision Support System terdapat beberapa komponen. Komponen apa saja sih yang membangun sistem ini dan bagaimana masing-masing komponen tersebut berperan dalam pengambilan keputusan. Mari kita simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ada subsistem manajemen data. Subsistem manajemen data merupakan memasukkan satu database yang berisi data yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak. Dan yang kedua ada sistem manajemen model. Sistem manajemen model merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan, statistik, ilmu manajemen atau model lainnya yang memberikan kapabilitas analitik. Nah, yang ketiga ada subsistem antarmuka pengguna. Pengguna ini biasanya yang berkomunikasi dan memerintahkan DSS melalui sistem ini. Dan yang keempat ada sistem manajemen pengetahuan. Subsistem manajemen pengetahuan mendukung subsistem lainnya dan dikelola atau bertindak sebagai komponen independen. Namun, jika kita diringkas secara garis besar, DSS dibangun oleh 3 komponen besar. Yang pertama ada database. Database ini untuk menyimpan data bisnis yang relevan, contohnya kumpulan dari semua data bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari maupun data dasar. Nah, yang kedua ada model base. Model base ini yang mempresentasikan masalah ke dalam format kuantitatif seperti model matematika. Nah, yang ketiga ada software system. Software system ini yang dapat menghubungkan database dan model base untuk simulasi dan analisis keputusan. Setelah kita memahami komponen-komponennya, kita masuk ke bagian
fungsi dan manfaat yang akan dibahas oleh rekan saya. Halo, nama aku Evita Putri Widayani. Untuk melanjutkan materi berikutnya, setelah memahami tentang konsep dasar Design Support System atau DSS, sekarang kita akan mempelajari tentang fungsi dan manfaatnya. Mengapa sih DSS begitu penting dalam pengambilan keputusan, dan mengapa sih sistem ini dapat membantu individu maupun organisasi dalam menangani permasalahan yang kompleks. Mari kita pelajari selanjutnya. Fungsi Design Support System atau DSS menurut para ahli, yang pertama menurut Ken dan Scott Morton 1978, yang pertama membantu dalam pengambilan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, menggabungkan elemen manusia dan komputer dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Sprague and Carson 1982, yang pertama menyediakan dukungan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat organisasi. Yang kedua, memungkinkan analisis alternatif dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut Alter 1980, yang pertama menghasilkan laporan dan rekomendasi berdasarkan data dan model yang ada. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Manfaat Decision Support System atau DSS, yang pertama meningkatkan efektivitas keputusan. DSS membantu mengelola dan menganalisis data sehingga keputusan lebih akurat. Yang kedua, mempercepat pengambilan keputusan. Akses cepat ke data dan alat analisis mempercepat keputusan. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan. Data valid dan analisis terstruktur dapat membantu mengurangi kesalahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional, dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti ERP dan CRM untuk meningkatkan kinerja. Yang kelima, mendukung keputusan kompleks, membantu menangani keputusan dengan banyak variabel dan ketidakpastian. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptasi, memungkinkan akses informasi kapan saja serta menyesuaikan model analisis sesuai kebutuhan. Setelah memahami tentang fungsi dan manfaat Design Support System atau DSS, kini saatnya kita melangkah ke materi berikutnya. Kita akan membahas cara kerja DSS dan kerangka awal sistem pendukung keputusan. Mari kita melanjutkan. Hai, perkenalkan nama saya Siti Hayati. Untuk membahas pembahasan kita selanjutnya, setelah memahami fungsi dan manfaat Decision Support System, mari kita bahas lebih lanjut bagaimana cara kerja Decision Support System. Mengapa DSS sangat penting dalam pengambilan keputusan? Cara kerja Decision Support System. Kerangka awal sistem pendukung keputusan terdiri dari 4 fase. Yang pertama, intelligence, yaitu mengidentifikasi masalah atau peluang yang memerlukan keputusan. Yang kedua yaitu design, mengembangkan dan menganalisis kemungkinan tindakan alternatif solusi. Yang ketiga, choice, yaitu suatu tindakan yang terdiri dari tindakan-tindakan tersebut berdasarkan analisis. Yang keempat, implementasi, yaitu mengadopsi tindakan yang dipilih dalam situasi keputusan. Tingkatan teknologi DSS, perangkat keras atau perangkat lunak mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu ada aplikasi aktual yang digunakan oleh pengguna. Ini adalah bagian dari aplikasi yang memungkinkan pengambilan keputusan untuk membuat keputusan dalam area masalah tertentu. Yang kedua, generator berisi lingkungan, perangkat keras atau perangkat lunak yang memungkinkan orang untuk mengembangkan aplikasi DSS tertentu dengan mudah. Yang ketiga, alat-alat termasuk perangkat keras atau perangkat lunak tingkat rendah. Generator DSS termasuk bahasa khusus yang menentukan DSS diubah dan didesain ulang pada berbagai interval. Setelah memahami bagaimana cara kerja Decision Support System, selanjutnya terdapat pula kelebihan dan kekurangan dari sistem ini yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya. Setelah kita memahami cara kerja DSS, kita juga perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem ini. Kita akan membahas kelebihan. Yang pertama, memperluas kemampuan untuk dalam mengolah data untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu dalam menyelesaikan masalah kompleks. Yang ketiga,
menghasilkan solusi cepat dan andal. Yang keempat, menyediakan berbagai alternatif keputusan. Yang kelima, meningkatkan keyakinan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, memberikan keuntungan kompetitif melalui efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya ada kekurangan decision support system. Yang pertama, tidak semua aspek manajemen dan bakat manusia dapat dimodelkan, sehingga tidak selalu menyelesaikan realitas penuhnya. Yang kedua, DSS hanya memberikan alternatif berdasarkan pengetahuan dan model yang dimasukkan saat perancangan. Yang ketiga, kemampuan DSS bergantung kepada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, DSS harus tetap diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan. Yang kelima, DSS berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti pengambil keputusan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan kita mengenai DSS. Nah, dari beberapa pembahasan yang sudah kita pelajari barusan, dapat kita simpulkan DSS, Decision Support System atau Sistem Pendukungan Keputusan, merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, pemanipulasi data. Sistem ini biasanya digunakan untuk membantu pengambilan keputusan pada situasi semi-struktur dan tidak terstruktur. DSS juga bisa disebut Smart Assistant Based on Computer atau asisten pintar berbasis komputer. Jadi sistem ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan pada situasi-situasi sulit atau mungkin masalah yang tidak ada rumus pasti solusinya. DSS juga dirancang untuk membantu manajemen dalam menganalisis data, menyusun alternatif solusi, dan mengevaluasi hasil untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien pastinya. Jadi poin penting yang dapat kita simpulkan kalau tujuan DSS itu hanya untuk membantu, bukan menggantikannya. Nah, memang kita bisa saja membuat keputusan, tapi terkadang keputusan tersebut masih kurang tepat. Kalaupun udah bisa tepat, bisa aja keputusan tersebut kurang cepat. Selalu ada kekurangan. Nah, tapi dengan adanya DSS, ini mungkin saja bisa membantu kita dalam menganalisis berbagai pilihan dan memberikan rekomendasi yang terbaik. So, making the perfect decision. Sebagai kesimpulan lanjutan, Decision Support System memiliki peran sangat penting terhadap pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis data. Dengan teknologi yang terus berkembang, DSS semakin canggih dalam menganalisis informasi dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Kami berharap pembahasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang konsep, manfaat, dan implementasi DSS di berbagai bidang lainnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa.